Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan perkenanannya kita bertemu meski secara online. Hari ini kita akan belajar satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu kepenuhan hidup dalam Kristus. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini ditujukan kepada orang yang telah percaya kepada Tuhan. Karena di ayat yang ke-6 di sana dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi hari ini kita akan bicara apa yang mesti kita lakukan sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya ketika kita percaya kepada Tuhan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita tidak bisa hanya berhenti di situ saja. Tetapi ada jalan yang mesti kita tempuh untuk sampai kepada yang namanya kepenuhan hidup di dalam Kristus. Oleh karena itu di ayat-ayat yang saya baca pada sore hari ini, saya menemukan setidaknya ada 4 hal yang mesti kita lakukan sebagai seseorang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang pertama di ayat yang ke-6 bagian B firman Tuhan di sana dikatakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Di ayat tersebut diawali dengan kata preposisi karena itu. Jadi karena itu apa? Karena itu di ayat yang ke-6a tadi, kamu telah menerima Kristus Yesus. Jadi ketika ada kata karena itu berarti ada sebab yang mendahului kata karena itu. Oleh karena itu, hal yang pertama di sana jelas dikatakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan sebagai orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan adalah hidup kita harus tetap di dalam Dia. Kita tidak mau lagi diombang-ambingkan oleh permainan rupa-rupa keduniawian. Tetapi kita mau fokus bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhanlah satu-satunya yang menjadi penyelamat kita, yang menjadi sandaran iman kita, yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi pedoman hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus yakin dulu bahwa ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita hanya memiliki satu Tuhan. Kita hanya memiliki satu iman. Kita hanya memiliki satu keyakinan bahwa Dia adalah Tuhan satu-satunya yang menolong kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Hal yang kedua di sana dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hal yang kedua adalah kita berakar dan dibangun di dalam Kristus. Ini adalah lanjutan dari yang poin yang pertama tadi, ketika kita sudah tetap di dalam Tuhan. Kita tidak mungkin berakar dan kita tidak mungkin dibangun di dalam Dia kalau kita tidak tetap di dalam Tuhan. Saya ibaratkan sebuah pohon, kalau hari ini kita tanam di satu pot yang satu, lalu besoknya kita pindahin lagi di pot yang lain, dan hari ketiga kita pindahin lagi di pot yang lain, maka dia tidak mungkin berakar dengan cepat. Ya, karena dia baru saja mau berakar, kita sudah pindahin. Nah, kita pun di dalam Tuhan seperti itu. Kalau kita tidak percaya penuh di dalam Tuhan, kita tidak yakin kepada Tuhan, maka kita tidak mungkin berakar, maka kita tidak mungkin bertumbuh. Jadi langkah yang kedua adalah kita harus berakar. Ketika kita sudah berakar di dalam Tuhan, maka kita pasti akan dibangun di dalam Tuhan. Ya, oleh karena itu, ini merupakan gambaran bagi seseorang yang percaya kepada Tuhan. Kalau dia ingin bertumbuh di dalam Tuhan, maka dia harus tetap di dalam Tuhan. Lalu hal yang ketiga di sana katakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ya. Ketika tanaman itu mulai berakar dan bertumbuh, maka pasti ada saja pengganggu atau hama yang menggerogoti tanaman tersebut. Bisa saja mulai dari akarnya, bisa saja mulai dari hal-hal di luar dari tanaman itu. Misalnya kekurangan air atau cuaca yang tidak cocok dengan tanaman tersebut. Ya. Nah, ini juga merupakan gambaran bagi kita orang percaya. Kalau kita sudah mau bertumbuh di dalam Tuhan, tapi kita tidak mau tetap teguh, kita tidak mau berpegang kepada Tuhan, maka kita pasti akan
mudah diombang-ambingkan oleh segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan itu yang akan membawa dampak yang kurang baik bagi pertumbuhan iman kita. Oleh karena itu, hendaklah kita mau bertambah teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Lalu hal yang keempat yang harus kita lakukan adalah ada di ayat yang ke-7, bagian C di sana katakan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika kita sudah tetap di dalam Tuhan, kita berakar, kita bertumbuh, dan kita teguh di dalam Tuhan, maka hal yang terakhir yang harus kita lakukan adalah hati kita harus melimpah dengan ucapan syukur. Wow, ini luar biasa. Kenapa hati kita harus melimpah dengan ucapan syukur? Karena kita sudah yakin sepenuhnya bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan, dan kita sudah bertumbuh, dan kita dibangun di dalam Tuhan. Karena begini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ciri dari orang yang imannya teguh adalah orang tersebut hatinya melimpah dengan ucapan syukur. Karena apa? Dia sadar betul apapun yang dia miliki dalam hidupnya itu semua karena anugerah dari Tuhan. Ketika dia bisa bernafas, ketika dia bisa bekerja, ketika dia bisa menghasilkan sesuatu, ketika dia bisa membagi berkat bagi orang lain, sesungguhnya itu semua karena anugerah Tuhan. Termasuk saya pun yang berdiri di tempat ini, ya. Semua karena kasih Tuhan. Kemarin saya baru selesai divaksin untuk yang fase pertama. Nanti akan berlanjut untuk bagian yang kedua. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan karena selama COVID ini ada gitu ya, saya belum pernah merasakan ya. Dan saya berharap kita tidak perlu merasakan COVID itu ya. Itu semua karena apa? Karena Tuhan ya. Semua karena anugerah Tuhan. Jadi kalau kita pun sehat sampai sekarang ya, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan kita harus mengucap syukur karena semua atas kasih dan perkenanan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 4 hal ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Hal yang pertama tadi adalah kita tetap di dalam Dia. Yang kedua, kita berakar dan dibangun di dalam Dia. Yang ketiga, kita tetap teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Dan yang keempat, hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.